warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Dukun Sok Tahu yang ditulis oleh Hari Wijaya. Untuk link penulis dan link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis supaya beliau tambah semangat untuk menulis karya-karyanya kembali. Sebelum lanjut ke cerita, silakan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian bisa terus mengikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Oke, lanjut ke ceritanya. Suatu desa di pinggir Jakarta Tengah dilanda ketakutan. Pasalnya dikabarkan sesosok arwah gentayangan sedang meneror warga. Cerita ini sudah menyebar dari mulut ke mulut dan menyebabkan ketakutan di mana-mana. Termasuk di kampung sebelah yang ikut resah dengan isu tersebut. Beberapa di antaranya yaitu tukang beca, pedagang nasi goreng, dan masih banyak lagi para orang-orang yang beraktivitas di malam hari yang diganggu oleh arwah gentayangan tersebut. Tak hanya itu, bahkan ada warga juga yang diketuk pintunya oleh arwah gentayangan. Inilah yang membuat warga merasa tak nyaman, sekalipun mereka ada di dalam rumah. Untuk itu, para sesepuh kampung menyuruh para anak muda untuk memanggil paranormal atau dukun yang sakti mandraguna untuk mengusir arwah tersebut dari kampung mereka. Maka, pada malam Jumat di tahun 1962, dukun sakti itu siap beraksi, ditemani dengan adiknya yang ia manfaatkan sebagai asisten. Orang yang katanya dukun itu bernama Jupri, atau dipanggil Pong Jupri, dan adiknya bernama Kosim. Jupri sendiri adalah sesepuh di kampung asalnya. Di usianya yang tak muda lagi, Jupri dikenal senang dan memiliki minat di bidang ilmu gaib dan paranormal. Mereka diantar beberapa warga serta Pak RT dengan obor ke tempat biasanya arwah itu muncul, yaitu sebuah jalan yang kini sudah sepi akibat tak ada yang berani lewat jalan ini lagi. Nah, di situ Kom, setan itu biasanya nongol di jalan itu, kata Pak RT yang sambil menunjukkan sebuah jalan. Jupri kemudian melihat jalan itu. Beres, kata Jupri. Biar gua tunjukin saktian gua tuh sama si setan. Sim, ayo jalan, ujar Jupri yang kemudian berjalan ke arah jalanan itu bersama Kosim yang membawa obor. Di tengah kegelapan malam, mereka terus berjalan mengikuti jalan itu, hingga para warga tak lagi melihat mereka. Sambil melihat kiri dan kanan, yang merupakan pepohonan bambu dan rambutan, mereka berjalan dengan percaya diri. Akan tetapi, setelah berlama-lama berjalan, tak satu pun sosok arwah gentayangan yang mereka temui. Menyadari hal itu, mereka pun berhenti karena kebingungan. Mana setannya? Kagak nongol-nongol, kata Kosim sang adik. Diem lu bego. Lu kan tahu saban kali kita mau nangkap setan, tuh setan kagak ada yang berani keluar. Lu lupa abang lu ini sakti, jawab Jupri. Hehehe, iya deh bang, balas Kosim. Begini aja, kalau tuh setan
kagak nongol-nongol juga, kita lapor ke warga. Bilang aja setannya kagak berani sama kita. Kayaknya udah hehehe, kata Jupri. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon mangga yang kebetulan mereka temui di pinggir jalan itu. Mereka duduk bersandar di batang pohon sambil mengisap sebatang rokok. Suasana jalan begitu sepi karena para warga tak berani melintas di jalan tersebut. Saat itu hanya ada mereka berdua yang sedang bersantai dengan aksinya. Sedangkan para warga menunggu di pos ronda bersama Pak RT. Tak satu pun dari mereka yang berani menyusul atau melihat kondisi orang yang mereka percaya sebagai pengusir setan. Hingga akhirnya waktu berlalu begitu cepat. Sudah lewat 1 jam sejak kedua orang dukun itu pergi. Namun warga masih sabar menunggu. Sementara Jupri dan Kosim masih di tempat yang sama di bawah pohon mangga. Bangun lu, ucap Jupri pada adiknya yang tak sengaja ketiduran di bawah pohon. Nah, apa sih bang? Kata Kosim yang kemudian memakai peci. Ini Nyonya, ini tolong lu antar ke warga dah, kasihan dia jalan sendirian, nanti ketemu setan, jawab Jupri yang sedang bersama seseorang wanita di sampingnya. Iya bang, saya takut, kata wanita itu yang kebetulan lewat di depan mereka. Melihat wanita tersebut, Kosim langsung berdiri dan memandang wanita itu dari ujung kaki hingga kepala. Namun, Kosim memanggil abangnya yang hendak menyampaikan sesuatu secara diam-diam. Bang, jangan-jangan itu arwah yang lagi gentayangan bang, kata Kosim sambil berbisik pada abangnya. Jupri kemudian mengganggu dan ikut mencurigai wanita itu. Kemudian ia melihat wanita itu dengan sesama. Setelah berdiskusi beberapa saat di belakang pohon mangga, mereka pun keluar dan kembali menghampiri wanita itu. Maaf Neng, karena kita lagi nyari setan di sini. Ada baiknya nih, saya mau periksa kaki Neng ya. Kalau napak, baru nih saya percaya Neng bukan setan. Permisi Neng ya, kata Jupri yang kemudian jongkok sambil memegang sepotong kain kapan yang sudah dilubangi. Ya udah bang, cepetan, buru-buru nih, kata wanita itu. Jupri pun menutup matanya dengan potongan kain kapan. Kemudian melihat ke arah kaki wanita itu melalui lubang yang ada di kain kapan tersebut. Dari sana dia melihat bahwa wanita itu kakinya tidak menapak ke tanah, alias melayang. Jupri pun terpaku menatap kaki di balik kain kapan tersebut. Ia menelan ludah dan keringatnya mengucur deras. Sim, ngambang Sim, kata Jupri dengan nada pelan. Jupri kemudian berdiri dan menatap wajah wanita itu yang tidak tampak seperti setan. Lebih mirip seperti wanita pada umumnya. Jupri yang sudah setengah takut itu kemudian melirik Kosim. Dalam hatinya ingin rasanya dia kabur. Badannya sudah berkeringat dingin. Dia benar-benar ketakutan. Akan tetapi dia jaga gengsi. Dia memberanikan diri di depan adiknya itu. Dengan sigap dia mengeluarkan goloknya dan menodongkannya ke arah wanita tersebut.
Lu yang selama ini kita cari-cari, akhirnya muncul juga lu, pakai segala mau nipu kita lagi. Lu kata gua orang bego, bentak Jupri pada wanita itu. Nah, beneran apa gua kata gua kan? Syukurin lu, biar dihajar sama abang gua, kata Kosim yang mulai bersemangat. Tiba-tiba wanita itu menghilang dari pandangan mereka berdua. Entah kemana perginya, menghilang dalam sekejap mata dan membuat bingung mereka berdua. Jupri kemudian bernapas lega. Setan itu sudah pergi, hingga tak perlu takut lagi. Ia tersenyum lebar ke arah adiknya dengan bangga. Apa gua kata, Sim? Setan mah takut sama abang lu. Kata Jupri sambil tertawa puas. Iya bang. Balas Kosim. Sini bang. Lu dengar gak Sim? Kayak ada orang yang ngomong. Iya bang. Sini bang, kata seseorang dari atas pohon mangga. Saat Kosim dan Jupri menoleh ke pohon mangga, mereka melihat sesosok wanita berbaju putih dan rambutnya panjang yang berantakan sedang duduk di atas pohon sambil melihat mereka berdua. Tak hanya itu, sesosok wanita itu memamerkan wajahnya yang hancur, mengerikan. Setan! Teriak Kosim yang kemudian lari terbirit-birit meninggalkan abangnya. Setan, kagak ada kapok-kapoknya lu. Lu bikin adek gua lari kocar-kacir kayak gitu. Sini, biar gue kepret lu sampai mampus, kata Jupri sambil menodongkan goloknya. Setan itu pun menatap Jupri. Namun kali ini matanya berubah menjadi merah. Mulutnya terbuka memperlihatkan belatung-belatung yang sedang menggeliat di dalam mulutnya yang sudah hancur itu. Tercium bau busuk yang teramat busuk. Beberapa dari belatung itu bahkan berjatuhan dan menimpa wajah Jupri. Belatung, aduh, guman Jupri yang mulai kebingungan sekaligus ketakutan. Napasnya tersengal-sengal dan tak kuasa menahan rasa takutnya sendiri. Setan itu tertawa sangat keras dan nyaring hingga memekikkan telinga. Setan, tolong, Pak RT, tolong, teriak Jupri yang melempar goloknya dan kemudian lari karena tak kuasa menahan rasa takutnya tersebut. Jupri berlari menuju pos ronda, tempat di mana Pak RT dan para warga menunggu. Akan tetapi, setelah sampai di sana, ternyata para warga telah kabur duluan bersama adiknya Kosim. Jupri ditinggal sendirian dan tak tahu harus kemana. Ia berlari ke sana kemari mencari warung ataupun rumah warga yang belum tutup. Ia lari semakin tak tentu arah, sampai akhirnya bertemu Pak RT yang sedang berjalan membawa obor dengan posisi membelakanginya. Tanpa pikir panjang, Jupri segera menghampiri Pak RT dengan wajah yang pucat dan penuh keringat. Karena ketakutan, Jupri pun berhenti di belakang Pak RT. Setelah mengatur napas, barulah ia bisa berbicara. Aduh, Pak RT, tolongin saya, Pak. Saya diuber-uber sama tuh setan gentayangan, Pak. Tolong saya, Pak. Anterin saya pulang dah. Saya takut. Tuh setan tampangnya serem bener, Pak. Tolongin saya, Pak, kata Jupri yang sedang ketakutan. Serem gimana? Kata Pak RT. Kayak gini bukan? Pak RT kemudian memutar badannya dan menunjukkan wajahnya yang hancur.
dan mengerikan, sama persis seperti setan di pohon mangga tadi. Waduh, ampun, dosa apa gua diuber-uber setan kayak gini? Aduh, bangun, bangun, makan nasi pakai ayam. Aduh, kata Jupri yang semakin ketakutan dan semakin lemas badannya. Matanya sudah sayu, saking takutnya. Perlahan pandangannya mulai kabur dan gelap. Kosim, lu di mana sih? Tolongin gua napa? Ucap Jupri lemas sebelum akhirnya dia pingsan di tempat. Setan yang menyamar menjadi Pak RT pun berubah wujudnya menjadi sedia kala. Setan itu tertawa puas melihat korbannya yang ketakutan setengah mati hingga pingsan. Suara tertawa setan ini pun sampai terdengar ke beberapa rumah warga yang tak begitu jauh dari lokasi. Para warga kemudian mengunci pintu karena ketakutan. Dan setan gentayangan itu terbang meninggalkan Jupri sambil terus tertawa. Keesokan paginya, warga menemukan Jupri tergeletak pingsan di jalan setapak. Setelah disiram air, barulah Jupri sadar. Setelah berhasil ditenangkan oleh Pak RT, Jupri mengaku kalau dirinya bukanlah dukun, melainkan hanya orang yang hobi dengan hal-hal mistik dan gaib. Sedangkan dia sendiri belum punya pengalaman untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Setelah beberapa jam istirahat di rumah Pak RT, Jupri dijemput oleh istrinya yang diberitahu oleh Kosim. Sedangkan Kosim sendiri masih ketakutan dan enggan untuk kembali ke kampung ini. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Untuk kritik dan sarannya, silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.